wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Kita kembali lagi berjumpa dalam program Kesehatan Islami edisi Sabtu 28 Jumadil Akhir 1444 Hijriah 21 Januari 2023 Masehi dengan tema Gagal Ginjal Akut bersama RM Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Langsung saja ikhwan dan akhwat, kami akan menyapa narasumber kita Pak Alfian yang kita telah terhubung melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alfian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Alfian, tadi ada sedikit gangguan teknis nih Pak Alfian. Ya, saya juga mohon maaf telat ya. Karena ngurus Baik, pasien itu biasa. nggak apa-apa Pak Alfian, kami memahami. Baik, langsung saja Pak Alfian ya dengan tema kita tentang masalah gagal ginjal ini. Bisa dengan pemaparannya. Silakan Pak Alfian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita pujikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini ya, berkumpul di Zoom ini, dan tidak lupa kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Nah, kenapa saya akan membahas tentang gagal ginjal akut ya? Karena berapa bulan ini banyak sekali pasien saya yang sudah kreatin uriumnya naik ya. Ada yang sampai 300 ya uriumnya, kreatinnya 12,9 ya. Fungsi ginjalnya hanya GFR-nya itu 6 ya, HB-nya juga udah turun ya. Datang bengkak ya, bengkak, napas sesak ya. Alhamdulillah sekarang sudah 7 kreatinnya, uriumnya sudah 148 ya, fungsi ginjalnya udah meningkat 9 ya. Ada hasil labnya dari lab terkenal ya. Dan ada lagi yang datang yang masih so-so, yang masih aman ya, tapi sudah kreatinnya sudah meningkat ya, uriumnya juga meningkat ya. Jadi bukan satu pasien, jadi banyak pasien sudah ya. Di sini juga ada hasil labnya ya. Mudah-mudahan ya, makanya saya angkat tema ini ya, supaya kita menjaga ginjal kita ya, menjaga ginjal kita, edukasi supaya jangan sampai kronik. Karena kalau sudah kronik ya, sudah menciut ya, itu akan sulit ya. Saya juga akan mikir untuk ngobatin karena ginjalnya sudah menciut ya, sudah terganggu fungsinya ya. Kalau masih akut ya, masih belum menciut, walaupun dia sudah kreatinnya tinggi, itu masih bisa, insya Allah, biiznillah ya. Oke. Nah, apa yang dikatakan ginjal, bentar saya kecilkan dulu ya, gagal ginjal akut ini ya, di mana organ ginjal ini tidak dapat berfungsi secara tiba-tiba dengan waktu kurang dari 3 bulan ya. Nah, karena ginjal ini memfilter, menyaring ya, kalau dia tidak ada saringan ya, seperti mobil punya saringan oli ya, olinya nggak pernah diganti filternya ya, pasti akan jadi kental ya, akan mengakibatkan rusak ya, piston-pistonnya ya, mobilnya rusak ya. Sama juga tubuh kita ya, dia tidak bisa menyaring, membuang limbah ya, akhirnya numpuklah di tubuh kita ya, numpuklah racun-racun jadi asam ya, asidosis metabolik ya. Nah, limbah itu numpuk, bengkak, kencingnya susah ya. Akhirnya apa? Nanti napasnya sesak karena sudah terendam ya, edema ya, asites ya, bengkak ya. Terus napal tersengah-sengah, mual, gatal-gatal ya. Nah, terus anemia ya, pasti begitu nanti Iya. ke depannya ya. Oke. Nah, ada derajat dari gagal ginjal ya. Kalau misalnya derajatnya masih di atas 90. Nah, ini hasil lab ya. Jadi kalau kita nge-lab, ada di fungsi ginjal namanya GFR, laju filtrasi glomulus ya. Dia di atas 90 masih bagus. Ya, alhamdulillah saya kemarin saya juga cek 6 bulan atau setahun saya cek.
Saya masih 118 ya kalau nggak salah ya kemarin ya. Nah, terus dia kerusakan yang masih setengah-setengah di bawahnya ya, masih middle ya, masih middle up dikit ya, 60, 89. Nah, kalau sudah moderate ya, 30, 59. Kalau sudah di bawahnya lagi 15 sampai 29. Nah, ini ada kegagalan ginjal. Pasien saya kemarin sampai 6 ya, itu. Tapi alhamdulillah sudah meningkat 9 ya. Oke. Nah, sekarang ya apalagi sekarang ya kalau kalau ini riset tahun 2018 ya. Nah, sekarang lebih banyak lagi ya. Tidak bisa dikatakan sedikit lagi karena sudah banyak orang konsumsi produk jadi ya. Produk jadi yang mengandung gula tinggi ya. Karena arteri renalis itu akan mengalirkan darah ke ginjal. Nah, kalau arteri renalisnya terganggu karena gula atau diabetes, ya pasti akan nutup jalur darahnya. Akhirnya ginjal terganggu. Darah itu membawa nutrisi dan oksigen. Ya, kalau nutrisi oksigennya tidak terpenuhi, pasti ginjal akan terganggu. Eritropoietin ini juga akan terganggu. Ya, pasti akan terganggu. Semuanya terganggu. Ya. Nah, jadi sekarang lebih banyak lagi. Ya, apalagi sekarang banyak yang ya sintesis ya yang macam-macam lah ya akhirnya side efeknya ke ginjal kerja ginjal berat ya. Nah, apa saja ya bisa usia tua karena fungsi ginjal kan menurun ya di atas 65 degeneratif. Tapi ada juga orang sehat-sehat saja karena dia menjaga makanan ya, menjaga airnya ya, minumnya air putih ya, teratur ya, dan dia tidak minum-minum yang kemasan ya, minum-minum yang mengakibatkan purin tinggi ya gitu. Faktor pekerjaan, misalnya dia sering berhubungan dengan bahan kimia ya, obesitas ya karena lemak itu bisa nekan ya jalur arteri ya maupun vena ya. Perokok ya, perokok udah jelas karena menyebabkan radikal bebas. Akhirnya terjadilah plak ya, emboli ya, endotelnya merenggang ya. Tekanan darah tinggi ya karena sudah jelas angiotensinogen itu akan dari liver dia akan berhubungan dengan ginjal, berhubungan dengan paru-paru ya. Nah, tekanan darah tinggi pasti akan mengganggu ginjal ya, udah jelas ya. Terus penderita diabetes yang tadi saya jelaskan di awal, udah jelas juga karena diabetes itu membuat karamel ya, gulanya numpuk di tubuh dia, di badan dia ya. Nah, tadi juga ada pasien saya diabetes ya, kakinya luka ya, bolong ya. Tadi kayaknya sudah dikasih gambar ya perubahannya, saya nggak motoin, jadi keluarganya yang motoin ya, nanti saya upload di YouTube saya. Jadi sudah mulai ada dagingnya. Dari bolong putih tidak ada daging, sekarang sudah mulai ada vaskularisasi. Sudah ada pembuluh darahnya. Ya sudah mulai nutup. Ya. Terus terdapat kelainan pada sistem kalau saluran kemih. Ya misalnya batu ginjal. Nah batu ginjal itu akan mengganggu fungsi ginjal. Karena dia akan menggesek-gesek ginjal. Ya akhirnya ginjal itu inflamasi. Ya akhirnya ginjal itu rusak ya. Nah, batu ginjal terjadi bisa karena asam urat tinggi ya, atau terjadi pembesaran prostat ya karena dia menekan ya, akhirnya menekan, kencing ditahan ya, akhirnya tidak keluar, ke ginjal lah naik dia ya, bermasalah. Atau konsumsi obat-obatan, kan sekarang banyak obat-obatan yang hati-hati terhadap gangguan ginjal dan hati ya, harus resep dokter. Nah, itu hati-hati ya, apalagi kortikosteroid ya, kadang-kadang kita nyeri banget akhirnya makan obat kortikosteroid ya, steroid ya, antiinflamasi steroid bukan yang non steroid ya, akhirnya pasti ke ginjal ya, Monfis ya. Oke, sakitnya simptomnya berkurang, tapi kan itu hanya simptom ya, maksudnya hanya menghilangkan rasa sakit ya, tapi sakit sebenarnya tidak disembuhkan ya, akhirnya ginjal yang kena ya. Oke. Nah, efek dari ginjal tadi pasti akan terjadi kelelahan, cepat lelah ya. Terus anemia ya, orang ginjal kalau sudah dia mendekati kronik ya, apalagi kronik ya, itu pasti HB-nya rendah karena dia tidak bisa memfilter membalikkan lagi darah itu ke jantung. Ya, akhirnya dia akan anemia. Orang anemia itu indikasinya bisa dia wasir, pasti anemia, atau ada pendarahan di lambung, atau ginjal, ya.
Makanya kalau dia tidak ada keluhan lain, curigain ginjal, ya, suruh dia periksa lab, ya, lihat fungsi ginjalnya, ya, atau dia USG, ginjal itu sudah mengecil atau enggak, ya, ukuran ginjal itu 12, 11,5, 3,5 tebalnya, terus lebarnya 6, ya, itu. Baik, Pak Alfian, mau izin bertanya Hah? Pak Alfian sebelum Hmm. melanjutkan pemaparannya. Penyebab ginjal mengecil dan tanda-tanda ginjal mengecil ini apa saja Pak Alfian? Nah, ginjalnya silent banget ya. Dia kalau masih di bawah 2 itu belum keganggu banget ya. Tapi kalau sudah mulai di atas 2 kreatinnya, maksudnya kreatinnya ya, uriumnya tuh di atas ya 60, baru dia merasa ya, biasanya sudah merasa kelelahan ya, sering mual ya, terus juga mulai ada bengkak di kaki ya. Nah, ini yang kita mau jabarkan tadi ya. Nah, jadi dia mulai ada anemia nanti ya, mulai darahnya rendah, darah HB-nya ada rendah ya, bukan tensinya ya, HB-nya rendah ya. Terus mulai nanti buang air kecilnya susah ya, sulit. Makanya di medis akan diberikan pelancar kencing ya, lasik atau furosemid biasanya supaya lancar alirannya. Cuman lasik furosemid jangka panjang ada efek sampingnya juga, asam uratnya bisa meningkat ya. Nah, terus dia pasti sesak. Kenapa sesak? Karena kan airnya sudah naik ke atas. Nah, ada pasien saya kemarin tuh, dia nggak bisa, udah nggak bisa tidur, nggak bisa telentang. Dia tidurnya cuma segini. Ya cuman ya 30 derajat lah. Ya, kalau lebih dari 30 derajat sesak dia. Karena airnya sudah, kalau orang berenang, terendamnya dari luar. Tapi ini terendamnya udah di dalam. Ya, airnya sudah naik ke atas. Kalau kita ronsen, itu kelihatan airnya. Ya, terendam airnya. Putih, ya, itu. Nah, tekanan darah meningkat. Ada yang meningkat, ada yang rendah. Ya, karena dia misalnya gangguan ginjalnya karena tensi biasanya meningkat. Ya, terus bengkak. Ya, nah pada anggota tubuhnya biasanya di bawah dulu. Ya, di kaki dulu. Nanti naik ke atas sampai ke tangan bisa. Tangan tuh bisa bengkak. Ya, sampai maaf kalau laki-laki testisnya juga sampai bengkak. Ya, karena airnya tidak bisa keluar. Ya, airnya mengendap di dalam. Makanya kalau orang sudah mulai kronik, takarin minumnya. Minumnya nggak bisa banyak, 600 sampai 1 liter. Jadi kencing harus lebih banyak daripada minum. Ya, sudah mulai ditakarin. Ya, nanti kalau saya ada ada clue-nya, ada SOP-nya. Ya, kalau memang orang ginjal. Ya, nanti dia mual karena dia asidosis metabolik. Ya, asam. Ya, asam, asam di darahnya itu asam. Ya, sakit kepala otomatis itu ya, hiperkalemia, kaliumnya tinggi ya. Nah, itu mengganggu jantung sudah mulai ya. Oke, nanti ngigau, kadang-kadang ngigau ya. Oke, komplikasi yang terjadi ya sudah sebagian disebutkan tadi ya, pembengkakan ya, peningkatan tekanan darah ya, elektrolit, peningkatan kalium, fosfat, asidosis metabolik sudah saya sebutkan semua tadi ya. Mual dari perut ya, tidak nyaman, penimbangan cairan di paru-paru, sesak tadi sudah disebutkan juga, peradangan pada otot jantung tadi sudah saya sebutkan juga ya, kekurangan darah, anemia ya, gangguan ginjal permanen, gangguan ginjal kronik. Nah, kalau sudah kronik agak repot untuk diperbaikin. Oke. Makanya kita tiap 6 bulan atau setahun boleh periksa lab ya untuk menjaga-jaga karena dia silent ya sampai dia tinggi baru ketahuan. Oke. Nah, pengobatannya bagaimana? Ya, kalau dari medis biasanya kurangnya asupan nutrisi dan kebutuhan cairan sesuai dengan kebutuhan yang ditakarin minum tadi ya. Kalau ada infeksi ya obatin infeksinya ya. Nah, tapi kalau obat infeksi antibiotik kadang-kadang bermasalah. Dia kencingnya jadi susah. Makanya kalau bisa herbal herbal ya. Karena dia akan mengganggu biasanya kalau antibiotiknya yang mengganggu akhirnya kencingnya sulit. Ya, itu banyak terjadi ya. Nah, banyak juga orang bilang jadi 7,9 ya. Ada labnya saya ya punya apa hasil sadanan kopian labnya. Nah, kalau memang herbal bermasalah pasti ginjalnya akan makin rusak. Kreatin urinnya makin tinggi ya. HB-nya juga makin rendah. Itu HB-nya meningkat sudah ya, sudah 10, berapa ya. Dan orangnya masih berobat sampai sekarang ya. Baru-baru ya, anak muda ya.
Nah, terus menggunakan obat-obatan yang memang diperlukan ya sesuai gejala. Tapi hati-hati antibiotik ya. Terus ya kalau di medis biasanya hemodialisa ya cuci darah. Kalau untuk yang kronik ya. Karena ginjal kita digantikan mesin ya. Makanya sebelum terjadi kronik kita obatin ya jangan sampai ginjal kita digantikan mesin ya. Karena itu hanya menggantikan bukan mengobatin. Oke. Nah, penjagaan gagal ginjal akut ya, hindari faktor risiko dan penyebabnya. Misalnya tensi tinggi, kita rendahin. Gula darah kita tinggi, diabetes, kita turunkan, ya normalkan. Pola hidup, ya ubah pola hidup. Misalnya kita sering makan berlemak, kita kurangin, ya. Asam urat kita tinggi, kita kurangin karena nanti akan menjadi batu ginjal, ya. Masih aman ginjal kita, penuhi cairan tubuh kita, ya. Per 20 kilo itu kita gampang ngitungnya 20 kilo 1 liter ya. Kalau kita berat badannya 80 berarti 4 liter ya, tapi masih normal ya. Kalau belum nggak normal jangan banyak minum malah dia bengkak ya. Jaga pola makan ya udah jelas. Kontrol tekanan darah ya serta gula darah sudah disebutin. Hindari merokok. Kenapa merokok? Tadi mungkin arteriosklerosis ya, radikal bebas, akhirnya setelah endotel merenggang, plak terjadi ya. Olahraga teratur. Kenapa olahraga? Karena melancarkan aliran darah ya. Jangan konsumsi obat-obat tanpa aturan pakai karena obat misalnya kayak tadi saya bilang kortikosteroid ya yang mengandung steroid itu akan jadi monfis. Memang sakit hilang ya, obat dewa lah ya, tapi akhirnya akan jadi monfis ya. Oke, sayangin ginjal Anda. Nah, ini bagi yang sudah terkena mau ke kronik, ya, ini ada pantangannya, ya. Tapi kalau masih yang aman nggak masalah, ya. Hindari kalium tinggi, ya. Kalium tinggi itu karena tadi sudah hiperkalemia, ditambah kalium tinggi, bahaya, ya. Seperti kentang, pokcoy, ya, kembang kol, bayam, seledri, pisang, nanas itu dihindari. Hindarin sodium, ya, karena nanti akan bikin tensi tinggi, ya. Pembengkakan, asites pasti ya, pembekakan paru, akhir naik, gagal ginjal, ya. Nah, seperti garam, ya, kedelai, saus, kerupuk, soda, ya. Hindari fosfor, ya. Fosfor itu akan membuat sudah dia ginjal, pasti akan gatal-gatal juga. Tambahan fosfor, ya, seperti kacang-kacangan, makanan laut, sosis, ya, hamburger, ya, rumput, laut, ya, kuning telur, ya, minuman beralkohol, bersoda, coklat keju, yogurt, es krim, sarden, tiram, ya. Terus hindari protein tinggi. Ini bagi yang sudah kronik ya, mau ke kronik ya. Hindarin protein tinggi ya. Karena protein yang tinggi itu akan berat kerja ginjalnya. Akhirnya ginjal makin susah untuk memfilter ya. Dia akan bekerja lebih keras ya. Karena produknya pasti akan menumpuk ya, seperti daging, ikan laut, telur ya. Telur tuh kuningnya ya. Tempe, tahu, kacang-kacangan dan lain-lain. Hindari natrium ya, natrium seperti roti biasa ya, roti gandum masih aman ya. Makanan beku, makanan dalam kaleng, sereal ya, saus, tomat, cabai, spaghetti ya, terus dressing ya, minuman soda. Nah, hindari juga keju, apel, alpukat, jeruk, pepaya, pisang, kembang kol, buncis, daun pepaya ya. Boleh yang lainnya ya, buah yang lain boleh. Oke. Nah, bagaimana penanganannya? Ya, kalau misalnya masih so-so ya, ini masih yang akut ya, bukan kronik ya. Kalau kronik ya kita banyak banget harus konsultasi lebih lanjut ya. Kalau yang masih baru-baru ya. Nah, bisa kita untuk menambah darah pakai buah bit ya. Kenapa buah bit bisa menambah darah? Karena mengandung zat besi ya. Terus kita gunakan seledri. Kenapa seledri? Dia bisa sebagai antioksidan dan antiinflamasi ya. Jadi dia mencegah stres oksidatif pada ginjal ya. Terus kita gunakan untuk diuretik ya, seperti akar alang-alang ya, bisa untuk diuretik ya. Jadi kencingnya lancar. Oke. Nah, ini dari gagal ginjal ya, anemia kita gunakan buah bit, hiperkalemia bisa pakai seledri menurunkan, edema paru bisa menggunakan alang-alang. Oke, habis. Baik, Pak Oke, Alfian. Ya. selesai.
Dia silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami bersama Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Kita akan ke pertanyaan pertama, Pak Alfian, Oke. dari Bapak Mugi di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Alfian, apabila terapi membersihkan ginjal dengan cara minum air kelapa hijau yang direbus dulu dengan sabut kelapanya, apakah ini efektif untuk membersihkan ginjal? Terima kasih. Ya, jadi kalau untuk cairan nggak masalah karena kan kita minum air kelapa itu kan kencing ya. Tapi bagi orang yang asam uratnya agak tinggi ya, air kelapa itu akan meningkatkan asam urat. Biasanya begitu. Ya, jadi kalau yang ada asam urat konsumsi air kelapanya ya kalau pengen sedikit aja, jangan terlalu banyak ya. Karena nanti akan meningkat. Ya, ada orang-orang tertentu dia akan meningkat. Ya, kalau menurut saya air putih aja, ya air putih. Oke. Air putih yang banyak begitu Pak Alfian? Ya, selama dia belum ada gangguan ginjal, minum air putih yang banyak. Kenapa minum air putih yang banyak? Karena dia akan menyaring, memfilter, membuang. Ya, purin pun juga akan kebuang dengan air, ya, dari kencing, ya, dari kita, dari urin, ya, dari kita buang air kecil. Baik, ada pertanyaan ini Pak Alfian dari Bapak mana nih? Bapak Arwin. Mm-mm. Dia menyertakan hasil pemeriksaan laboratorium, begitu. Saya coba sampaikan. Ada urkum dan kreatimin. Urium. Urium. Iya nih. Urium, iya betul. Ya, Ini agak buram ini fotonya. Hasilnya 35 ya, miligram per DL. DL itu apa, ya. Alfian? Gak apa, itu aja bacain aja. Baik, 5, kemudian 35. Terus kreatinin. kreatinin. Hmm. Baik. Hasilnya 1,51 miligram Satu per koma, DL. oh kreatinnya bermasalah. 1,51. Iya, itu rujukannya sebelah kanannya berapa? Nilai normal rujukannya sebelah kanan. Kan dia ada rujukan nilai sebelah kanan. Oh, Karena tidak ada Pak tadi, Alfian. Ini oh hanya nggak ada. sampai di jenis pemeriksaan, Oke, hasil terus, dan satuan saja. oke, terus apa lagi? Udah. Jadi pertanyaannya adalah, Pak Alfian, obat herbal apa yang perlu saya minum dengan hasil laboratorium seperti yang di foto, seperti foto di bawah ini? Umur berapa itu? Kalau usia 64 tahun Pak Alfian. Ya, jadi itu sudah ada gangguan ya di ginjalnya ya. Karena 1,51 itu tinggi ya. Lab-lab tertentu tuh 1,13 biasanya nilai normalnya ya. Itu sudah lebih 0,4 poinnya. Ya, kalau uriumnya masih normal. Biasanya urium tuh 40 ya. Itu 35 masih normal ya. Bagaimana cara menjaga ginjal ya tadi ya kalau belum kronik ya boleh minum air. Tapi kalau sudah mulai bengkak jangan ya minum air banyak ya. Terus bisa konsumsi yang tadi ya. Misalnya kalau HB-nya sudah mulai turun ya hemobion lagi apa tuh buah bit ya, buah bit ya. Terus kalau misalnya dia untuk antioksidan bisa dengan seledri ya. Bisa menurunkan tensi juga kalau tensinya tinggi ya. Terus kalau misalnya untuk diuretiknya dia bisa dengan akar alang-alang ya. Tadi sudah disebutkan ya. 3 tanaman. Tapi sudah mulai pantangan. Jangan lupa protein-protein tinggi hindari ya. Seafood ya, daging-daging ya. Kalau ada asam urat, yang asam urat nggak boleh ya. Misalnya dia makan sayur-sayuran yang hijau, kacang-kacangan ya, seafood ya. Yang boleh itu hanya timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih, oyong Iya. ya. Yang lain nggak bisa. Ikan air tawar yang nggak boleh lele ya, yang lain boleh ya. Oke, Baik, terima kasih Pak Alfian untuk sama-sama. jawaban Pak Arwin di Jagakarsa, usianya 64 tahun. Izin bertanya ke Pak Alfian kembali dari Eyang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Alfian, tetangga saya bilang suaminya habis terapi lintah
diurut, diuyel-uyel. Akhirnya sakit pinggang. Mohon jalan keluarnya. Terima kasih. Terapinya di mana itu? Tidak disebutkan Pak Alfian. Ya, jadi ngapain dia terapi lintah di uyel-uyel? Keluhannya apa? Ya, jadi kita harus bedakan terapi lintah itu untuk pembuluh darah. Ya, kalau misalnya dia ada gangguan stroke, ya gangguan jantung, ya gangguan kolesterol, hipertensi, asam urat, diabetes, boleh pakai terapi lintah. Asalkan kalau dia diabetes, gulanya tidak tinggi. Karena kalau gulanya tinggi, kita terapi lintah, lukanya sukar sembuh, sulit sembuh, ya. Nah, ini ada pasien saya barusan tadi ngefotoin saya, ya Alhamdulillah dari yang lubangnya ada nanah, sekarang sudah terjadi vaskularisasi epitelisasi, ya, sudah merah, dia nanahnya sudah berkurang, ya nanti saya upload lah, ya. Nah, terus kalau kita uyel-uyel itu apa maksudnya? Maksudnya kan uyel-uyel kan dipijit, ya, berarti ya. Mm-mm. Nah, kalau dia ada masalah posisi tulang atau dia trigger point atau dia spasme, boleh, ya dibenarkan posisinya. Ya, tapi ada caranya, ada tekniknya. Nah, kayak tadi kan barusan ada pasien saya dia skoliosis, ya. Selama ini dia salah, ya. Jadi skoliosisnya itu yang atasnya itu bendingnya ke kanan, yang torakalnya, Mm-mm. yang lumbalnya itu bending ke kiri. Nah, selama ini dia kan ketarik tuh, berarti yang bending ke kanan itu yang sakit sebelah kiri, ya. Ya dipijitlah terus sebelah kiri, tambah bengkok, ya. Yang bawah karena lebih pegelnya sebelah kanan karena bendingnya ke kiri, diurutlah sebelah kanan, tambah bengkok lagi, ya. Jadi harus berlawanan, ya. Makanya kalau orang skolosis atau ada saraf kejepit, nggak boleh penekanan yang kuat, kecuali dia tahu anatomi tubuh, ya. Dia tahu posisi tulang yang bengkok, ya, yang menekan, ya. Atau di situ ada spondilolisthesis, ya, atau ada HNP, ya, atau dia tahu jalur-jalur otot, ya. Nah, otot mana yang bengkak misalnya, ya. Dia ada hubungan tuh otot panggul dengan otot pinggang, ya. Latimus dorsi itu ada hubungan dengan gluteus juga, ya. Ada juga hubungannya dengan gastruk, ya, dengan hamstring, ya. Makanya kadang-kadang orang HNP itu dia menjalar ke bawah, ya. Nah, makanya dengan terapi itu kita kombinasi, ya. Nah, itu akan bagus. Nah, tadi saya juga nggak ngerti maksudnya terapi lintah di uyel-uyel diapain, ya. Iya, Kalau saya nggak pernah nguyel-nguyel begitu, ya. Kalau memang terapi lintah ya udah terapi lintah. iya. Tapi kalau memang dia perlu tulang ya tulang, ya. Tidak harus semua orang terapi lintah enggak, ya Mm-mm. sesuai kondisi keluhannya. Nah, apalagi orang ginjal di terapi lintah, ya sudahlah pingsan dia, ya. Hmm, Orang ginjal itu kan anemia, diambil darah, pingsan dia, ya. iya. Itu, ya. Oke, kalau Baik. orang ini saya herbal aja, ya. Mm, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Alfian. Iya. Kita ke Ibu Jamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Alfian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, ya Izin Allah. bertanya, suami saya usianya 66 tahun. Hmm. Sebulan lalu hasil lab di klinik gula darah 568. Wais, tinggi banget. Hmm. Minum air putihnya itu bisa 3 liter sehari semalam. Sering pipis. Yang ingin saya tanyakan, kalau pengen pipis air kencingnya langsung keluar tidak bisa ditahan, kenapa? Terima kasih. Ya, jadi gula tinggi itu udah tinggi banget ya 500, ya. Itu harus cepat segera diobatin, ya, karena enggak kolaps, ya. Karena dia nggak minum aja kalau gula tinggi segitu pasti dia poliurin, ya, kencing-kencing terus. Karena Allah ciptakan tubuh kita nih homeostasis, ya, seimbang. Jadi apabila ada yang berlebihan, ya, gula di dalam tubuh berlebihan akan dikeluarkan di urin otomatis, ya. Makanya dia sering haus, sering kencing, sering lapar karena tidak jadi energi, ya. Akhirnya dilaparan terus, ya. Karena yang dimakan dia tidak jadi energi, malah gulanya menumpuk. Nah, ini saya belum tahu ini tipe 2 atau tipe 1, ya. Gulanya baru kena di atas umur 40 atau 30 atau di bawah itu. Kalau di bawah itu biasanya dia tipe 1. Tapi dia di atas 30 kena biasanya tipe 2, ya, karena Hmm. pola hidup, ya.
Nah, dia udah bermasalah dengan gulanya tinggi. Ya, itu udah pasti kencing. Ya, pasti kencing. Ya, sering kencing. Ya, ditambah lagi dia minumnya 3 liter tadi. Ya, otomatis nggak bisa nahan. Ya, caranya apa? Normalkan dulu gula darahnya. Ya, coba cek HbA1c-nya. Berapa HbA1c-nya? Ya, cek dulu HbA1c atau sudahlah kita obatin dulu kan 500 itu ya. Turunkan dulu gula darahnya. Ya, pertama makanannya diedukasi. Ya, yang manis-manis sudah off. Ya, baik madu, baik kurma, ya buah yang manis itu nggak bisa. Ya, dia harus buahnya alpukat, ya, pir, apel, jambu kristal, pepaya, stroberi, ya, apalagi bengkuang, yang lain nggak bisa. Cake, kue-kue yang mengandung karbo sudah off, ya, ganti dengan gandum, ya, ganti dengan beras merah boleh karena mengenyangkan, tapi banyak juga naik gulanya. Jadi makanya pagi itu kalau dia mau putih telur dia Hmm. makan, ya, 3 boleh. Terus ada roti gandum satu boleh, ya. Terus jam 10 dia makan buah, ya, buah yang saya sebutkan tadi. Jam 12 dia makan padat, tapi nasinya hanya 4 sampai 6 sendok. Selebihnya sayur, ya, 100 gram boleh. Lauk 100 gram boleh, tanpa lemak ya. Terus nasi tadi 4 sampai 6 sendok, ya. Ya. Buah boleh, ya. Jam 4 dia buah lagi, ya. Jam 6 dia makan padat seperti siang. Nah, usahakan dipepes, direbus, dikukus, dibakar. Jangan sampai makan kentang digoreng, ya. Itu indeks glikemiknya tinggi. Kentang direbus, dibersihkan, dicuci, sama kulit-kulitnya makan. Ya, kenapa? Lebih cepat nahan lapar. Ya, buah juga sama kulitnya. Jangan duren ya. Duren sama kulitnya nyangkut ya, nggak boleh juga. Ya. Atau jeruk ya, jangan sama kulitnya ya. Kasih masagus saja itu ya. Nah, ya. Nah, kalau orang gula sudah manis, nggak boleh jangan manis-manis lagi, ya, itu. Nah, ikutin itu 1 minggu pasti ada perubahan, ya. Terus obatin, ya, boleh dengan rebusan sambiloto, rebusan brotowali, kayu manis, ya, daun sendok, apalagi, sambiloto sudah saya sebutin tadi ya. Sudah. Apalagi untuk gula, eh, Pulau Sari, ya, itu bisa turun, ya. Oke, next. Baik. Terima kasih Pak Alfian atas jawabannya. Ada Ibu Anggit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saraf kejepit atau HNP bisa diterapi lintah atau tidak? Tadi saya sudah jelaskan, ya, boleh ditapi lintah, tapi maksudnya manfaatnya apa? Ya, kita saraf kejepit. Saraf kejepit itu kan posisi, ya, anatomi tubuhnya, tulang belakang itu kejepit, ya, bisa lumbal, bisa torakal, bisa servikal, ya. Nah, kalau kejepit, benerin kan, ya, intinya benerin. Nah, boleh setelah dibenerin kita mau TENS, boleh untuk masalah ototnya, kita jarum akupuntur boleh, ya. Nah, terapi lintah buat apa? Ya, kalau untuk inflamasi oke lah, ya. Untuk pembuluh darah oke lah. Tapi kalau menurut saya nggak perlu terapi lintah juga bagus. Tadi pasien saya udah lama nggak datang, dia dari kursi roda, jalan sudah, alhamdulillah, ya. Udah setahun nggak kesini, ya. Dia pesan herbal aja, ya. Mm-mm. Nah, alhamdulillah sudah bisa jalan. Alhamdulillah, doain. Makanya saya senang banget tuh ngobatin orang. Kita didoain, ya, didoain, dikasih makanan lagi, dikirimin ya. Heeh. Padahal bayar, coba ya kan, luar biasa kan. Kita Allah kasih jalannya, Allah kasih ilmu ya, itu. Nah, jadi ada hal yang kita harus kerjakan, ada yang nggak perlu. Ngapain semua diterapi kalau hasilnya juga maksudnya nggak efisien, efektif maksudnya, ya. Nah, kalau dia memang posisi benerkan aja, ya, nggak efektif kalau menurut saya di lintah. Dan kita pembuluh darah, ya, Mm-mm. kecuali ada gangguan lain, ya. Misalnya, Pak Alfian, saya juga kolesterol, saya juga gula, saya juga asam urat, nggak apa-apa, kombinasi semua, ya. Kayak kemarin pasien saya 2, itu pasien lama juga. Nah, dia memang biasa terapi lintah untuk maintenance, kayak saya terapi lintah sebulan 2 bulan pasti terapi, ya. Untuk apa?
untuk mengencerkan darah saya. Kan enzim nyelintah udah jelas, antikoagulan, ya dia bisa inhibit plasmin, dia bisa sebagai vasodilatasi melebarkan pembuluh darah, dia bisa increase the flow of blood, meningkatkan aliran darah, udah jelas. Makanya saya terapi lintah untuk maintenance ya, bukan untuk niki itu. Oke. Baik, Pak Alfian, terima kasih. Ada Iya. Ibu Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Pak Alfian, di luar tema, Ya. apakah kalau sudah kena sakit neuropati bisa disembuhkan? Ya, neuropati kan sakit saraf ya. Nah, sakit saraf biasanya neuropati ini karena gula ya. Karena gula biasanya dia saraf tepinya kena ya, saraf tepinya kena. Nah, kalau memang gulanya stabil ya, terus kita obatin terapi lintah dan herbal biasanya sembuh ya. Nah, karena dia saraf tepinya terganggu, ya itu masalah ya. Jadi tergantung dia keluhannya ya. Nah, tapi kalau dia menjalar beda lagi ceritanya. Ya, itu sarafnya, ya, saraf yang di dalam. Ya, biasanya itu HNP, ya, kejepit, ya, itu. Oke, Baik, terima kasih Pak Alfian. Ada sama-sama. Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, minum obat darah tinggi saya minum obat darah tinggi seumur hidup. Apakah obat itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal? Seberapa banyakkah sebaiknya seseorang itu minum air putih setiap hari? Ya, kalau dia minum air putih, tadi sudah saya sebutkan gampang carinya 20 kilo 1 liter. Ya, tapi kalau tidak ada gangguan ginjal dan lainnya. Ya, kalau dia nggak bisa kencing, jangan minum banyak. Ya, bengkak nanti ya. Dia misalnya pompa jantungnya lemah, ya minum banyak, bengkak juga. Ya, nggak bisa naik dia ya, edema juga. Ya, bagi yang normal. Ya, terus obat tensi seumur hidup. Ya, ya banyak juga yang konsultasi dengan saya, ya dilema juga, ya, termasuk kakak saya yang dokter spesialis radiologi sub anak, ya sub anak, ya dia berobat ke saya akhirnya dengan herbal, ya. Jadi mau nggak mau, kalau kita nggak turunkan tensi, ginjalnya keganggu, ya ginjalnya pasti akan terganggu kalau tensinya nggak turun, ya. Tensi tinggi bisa bengkak jantungnya, kardiomegali, ya. Tensi tinggi bisa elongasi aorta, tensi tinggi bisa pembuluh darahnya jadi rapuh, bisa pecah, ya, bisa hemoragik, ya, pecah pembuluh darah otaknya, ya. Nah, harus kita turunkan, ya. Nah, obat kalau masih kecil 5 mili masih aman, ya. Nah, kalau bisa digantikan dengan herbal, kenapa tidak? Ya, gantikan dengan herbal karena mekanisme farmakologinya sama. Herbal memang lambat kerjanya, kalau medis cepat. Tapi jangka panjang menurut saya gantikan herbal. Tapi pelan-pelan kalau sudah biasa medis, pelan-pelan digantikan, diselingin ya dengan jeda waktu. Sudah stabil baru gantikan herbal ya. Nah, herbal aman jangka panjang. Saya sudah menggunakan herbal 13 tahun ya. Alhamdulillah lab saya bagus. Fungsi ginjal saya 118 ya. Nyata aman. Fungsi hati saya juga aman ya. Makanya orang banyak bilang herbal itu bisa merusak ginjal. Kata siapa? Mungkin ada oknum yang menggabungkan herbal dengan bahan kimia obat. Nah, sekarang banyak banget ya yang beredar pakai nama-nama, maaf ya, nama-nama sesuatu lah gitu ya. Isinya obat. Kemarin tuh ada adik ipar saya, dia makan herbal, itulah herbal namanya ya. Sakit kakinya ya, langsung makan itu hilang. Saya langsung, wah ini nggak beres nih, saya Curiga bilang. gitu ya? Curiga, nggak mungkin Ya. herbal itu langsung cespleng. Sini dong, saya buka kapsulnya. Saya buka lah kapsulnya. Memang dibalurin dengan temulawak sama kunyit, baunya saya tahu, ya. Tapi di dalam itu ada butiran-butiran putih, ya. Kemungkinan, ya, golongan son-son-son lah, kemungkinan, ya. Golongan steroid, kortikosteroid pasti. Karena dia cespleng. Nah, itu jangka panjang akan kena nanti ginjalnya, ya. Nah, kata siapa herbal itu berbahaya? Karena kita penelitian. Sebelum kita uji efikasi, kita tuh uji toksisitas dulu. Nggak ada langsung, nggak ada uji langsung efikasi, toksisitas dulu.
toksisitas jangka pendek, jangka panjang, menengah, ya kita coba dulu ke tikus ya. Ada nggak LD50-nya mati nih, si tikusnya 50 dari tikus mati. Kalau nggak ada, boleh naik ya. Uji preklinik, sudah uji preklinik, uji klinik ya ke manusia ya. Jadi nggak ada, ya saya nggak tahu oknum mungkin ya. Kalau saya belajar di UI begitu ya, ya karena kita jelas ya. Jadi ada toksisitasnya dulu ya. Oke, itu kali ya. Oke, terima kasih Pak Alfian. Kita ke dua pertanyaan terakhir Pak Alfian. Siap. Karena sudah di menit-menit terakhir, ada Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum obat darah tinggi seumur, oh sudah ya. Pak Alfian, obat herbalnya yang tadi Pak Alfian sampaikan, yang saya tahu rebusan air daun salam. Boleh. Daun salam buat apa? Tadi Ibu Tini itu bertanya tentang seberapa banyakkah sebaiknya seseorang itu minum air putih setiap hari. Sudah tadi sebutkan. Sudah ya. Jadi kalau kata Bu Tini ini, yang saya tahu itu rebusan air daun salam. Gimana Pak Alfian? Buat apa maksudnya? Tidak Tujuannya. tidak tidak Tujuannya. dijelaskan. Oh, tidak jelaskan. Jadi, Ya. daun salam itu bisa menurunkan asam urat, bisa menurunkan gula, Mm-mm. ya. Kalau kolesterol nggak begitu kuat, ya. Boleh konsumsi daun salam, tapi nggak boleh juga banyak, ya. Dia menurunkan leukosit, sel darah putih, ya. Harus dikombinasi, ya. Boleh dengan tapak liman, boleh dengan ciplukan, ya. Tapak liman bingung, ciplukan aja deh, Ya, ciplukan, terus ciplukan. apa lagi ya, bawang putih kalau nggak ada Mm. alergi, ya Mm-mm. boleh karena dia antioksidan, ya karena dia leukosit akan turun nanti kalau sering-sering ya, tapi nggak apa-apa kalau digabung tambah kunyit ya kalau dia ada lambung ya, kalau tensinya rendah tambahin garam dikit ya, jadi herbal itu kombinasi aja, misalnya dia Mm-mm. ada keluhan asam urat, ada keluhan gula, dia pengen daun salam ya. Tapi daun salam ini menurunkan leukosit ya. Nah, bisa kita tambahkan dengan yang lain aman ya, tapi dosisnya kita sesuaikan. Kalau saya membuat formula gitu, misalnya kita perlu meniran. Nah, meniran itu jangka panjang bisa impoten ya bagi laki-laki ya. Nah, tapi bisa kita kombinasi. Yo, kalau dia mau impoten, kita kasih yang top ya. Misalnya kita tambahin tapak liman, kita tambahin purcen, kita tambahin adas, kita tambahin cabai Jawa, kan amin ya. Mm-mm. Sama kayak orang mau BAB nih, susah. Dia makan daun jati Belanda atau daun jati Cina, pasti moncor. Tapi Mm-mm. dia minum daun teh, ya Ah, kan? Nggak jadi kan moncornya. Daun iya. teh itu membuat tanin. Tanin itu membuat pengerasan feses, ya. Tidak terjadilah feses itu cair. Nah, gitu Mas, Hmm. ya mekanismenya, ya. Baik Oke. Pak Alfian. Pertanyaan terakhir, Ibu Nia, glaukoma apakah bisa dengan terapi lintah? Terima kasih. Kalau dia belum rusak saraf matanya, ya masih bisa, termasuk saya. Saya dulu tekanan bola mata saya 25, ya waktu SMA apa kuliah, saya lupa ya. Nah, 25. Yang sebelah kiri itu 20 berapa, pokoknya antara 25 sama 22 saya lupa. Kan tingginya itu kan apa tuh tekanan bola mata itu nggak boleh lebih dari 20. Ya, saya terasa udah nyeri di sini, ya sakit, ya. Sakit, terasa nyeri, ya. Nah, kalau nggak diobatin dia akan mengalami kebutaan, ya. Hmm. Karena dia merusak saraf mata, tekanan bola mata itu. Nah, sebenarnya sama logiknya, ya. Dokter spesialis mata pasti akan mentoreh ya di situ ya bagian-bagian yang memang terganggu ya. Nah, kenapa dengan terapi lintah bisa membantu ya? Karena lintah itu mengancarkan aliran darah. Kalau dia ada tersumbat ataupun nutrisinya kurang, dia akan melancarkan situ. Nah, setelah saya terapi ya, akhirnya tekanan bola mata saya rendah. Nah, di medis dikasih obat lah, namanya T lah dalamnya, dalam pertamanya, dalam huruf pertama ya. Dikasih itu terus ya. Saya akhirnya mikir, nggak mungkin lah ya kalau begitu terus. Oh, cari saya mikroorganisme, jurnal-jurnalnya saya cari. Oh, ternyata bisa ya. Hmm. Ternyata bisa dan terbukti di saya sendiri. Ya, tekanan bola mata saya sekarang 17 ya. Hmm. Tapi dengan syarat belum rusak saraf matanya. Kalau sudah rasa saraf matanya udah rusak, kebutaan tidak bisa ya, paling nyerinya akan berkurang
ya sakitnya akan berkurang. Oke. Baik, terima kasih Pak Alfian. Itu dia pertanyaan terakhir di kesempatan siang hari ini, dan satu komentar dari Bapak Muas di Batam. Eh, Kalau masih konsumsi karbo, mungkin karbohidrat begitu ya, jangan Mhm. minum dulu setelah makan. Kasih jeda 30 menit sampai 1 jam, biarkan enzim di mulut yang bekerja. Ini saya dapat dari saran ulama dahulu Pak Alfian. Insya Allah Mhm. yang saya dulu pernah katakan, oh dulu saya pernah gulanya itu 500, sekarang 173. Ya, yang Mm-mm. penting kunyahnya lama. Ya, kalau kita Kunyahnya nggak mau lama. jeda minum, nggak jeda minum ya, kunyahnya itu lama. Ya, kayak Rasulullah 33 kali. Ya, kenapa? Kalau kita langsung telan itu seret. Nah, akhirnya nggak minum, sesak lah pasti ya, nggak bisa napas nanti bahaya. Ya, syarat dia mau jeda, kunyah yang lama. Ya, Mm. kunyah yang lama sampai dia benar-benar terblender dengan enzim kita. Ya, nah, itu aman ya kalau minum mau berjeda. Itu. Ya, kenapa gula darahnya turun? Karena kan sudah cepat kenyang, sudah Ya, turun duluan lama ya gitu. Sebenarnya baik. benar. Rasulullah itu udah benar sebenarnya. Nah, kita aja suka bandel ya. Baik, Pak Alfian, terima kasih banyak Iya. atas pemaparan dan juga tausiahnya, memberikan nasihat tentang masalah kesehatan kepada kita semua. Akhirnya Ya. Pak Alfian mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan. Oke. Jadi kita bahas tadi tentang gagal ginjal akut ya. Jadi sayangilah ginjal Anda sebelum ginjal itu bermasalah ya. Jadi kenapa? Karena ginjal itu tidak ada obatnya nanti. Pasti akan digantikan mesin dengan HD ya, kecuali dicangkok ginjalnya ya. Nah, kita jagalah minum ya kalau kita memang masih aman, masih normal ya. 20 kilo itu 1 liter ya. Terus makanan-makanan yang meningkatkan purin, meningkatkan gula darah, meningkatkan tensi ya, meningkatkan lemak itu kita kurangi ya. Berusaha kita kurangi. Mungkin dari 100% kita kurangi 50% atau sampai kita kurangi 30% ya jadinya 30% ya. Kenapa? Ya pasti dari makanan ya atau tensi yang tinggi ya. Itulah ginjal kita pengaruh, tensi tersumbat ya karena diabetes ya, karena apalagi tadi yang saya sebutkan ya, asam urat ya jadi batu ginjal ya itu. Nah, jadi sayangilah ginjal kita. Nah, sekarang minum-minum yang kemasan kurangi ya karena gulanya tinggi. Lihat aja di ingredientnya. Ada saya baca minuman wadah kotak ya, gulanya itu 40 gram. Oh, 40 gram 4 sendok, Mas. eh, Kemasannya cuma 250 mili. Coba eh. bayangkan. Itu makan gula apa minum gula Pak Alfian? Bener, Mas. Bener. Kalau nggak percaya, cek deh. Ya, main ke supermarket sekarang. Ya Ya, Allah. gitu ya. Baik, Oke, mungkin baik. itu aja ya. Baik, terima kasih Pak Mohon Alfian maaf. atas Ya, nasihatnya. Ikhwan dan akhwat, sama. demikian program kita di siang hari ini bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Rumah Sehat Indonesia, ikhwan dan akhwat, dapat Anda kunjungi di Jalan Ruyung nomor 7, Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi Pak Alfian langsung di nomor handphonenya 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Akhirul kalam, kami yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf atas sedikit gangguan teknis yang terjadi pada siaran hari ini. Ikhwan Nakhwat, mudah-mudahan Anda dapat menyimaknya dengan baik, dan tentu saja kami berharap dapat mengambil hikmah dan juga manfaat dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Dari studio kami undur diri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.